Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Malam ini kita akan membahas mengenai potensi calon presiden di 2024. Siapa terkuat, siapa yang jadi pecundang. Hadir di studio EZI TV tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kita sapa satu persatu. Dari sebelah kanan, Bung Adianto, selamat malam Bung. Di tengah-tengah ada Bung Ahmad Yani, selamat malam Bung. Ada Bung Jojo, selamat malam Bung. Selamat malam pemirsa EZI TV. Oke pemirsa EZI TV, kali ini menjelang 2024, 1 tahun lagi tepatnya di November 2023 sudah ada nama-nama calon bakal capres di 2024. Nah menjelang capres-capres terkuat dan capres-capres pecundang, kita akan bahas satu demi persatu calon presiden tersebut. Langsung ke Bung Adianto. Selamat malam Bung, jadi Bung Adianto ini adalah Ketua Presidium Poros Prabowo Puan. Ya betul. Nah itu kita akan bahas bagaimana tuh potensinya Prabowo Puan. Sementara para ahli-ahli survei dari bulan kemarin juga sudah memprediksi hanya ada 3 nama. Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah Puan sendiri hanya 2,2%. Itu berbagai lembaga survei yang sudah memprediksi hal tersebut. Silakan Bung gambarannya. Ya terima kasih, selamat malam Bung Gunawan, selamat malam Kanda Ahmad Yani Panjaitan, dan selamat malam Jojo Priyoski, sahabat saya ini di Gerakan. Selamat malam untuk seluruh peserta penonton YouTuber di EZI TV. Selamat malam seluruh masyarakat Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang pada kesempatan malam ini. Saya perlu sampaikan bahwasannya Poros Prabowo Puan ini kita deklarasikan sudah hampir 1 tahun yang lalu. Dan kita bekerja sudah lebih dari 1 tahun. Karena sebelum deklarasi kami kan juga melakukan persiapan. Nah kenapa kami mendeklarasikan Poros Prabowo Puan? Yang pertama adalah karena kondisi bangsa ini saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang kuat ya. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang mampu membuat Indonesia menjadi mandiri. Nah sosok itu saat ini dari beberapa kandidat yang ada, kami menilai Prabowo lah yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan problem-problem bangsa ini. Yang kedua adalah kenapa Prabowo harus berpasangan dengan Puan. Nah Prabowo berpasangan dengan Puan ini kan kalau kita kembali ke sejarah pemilu 2004 ya, dulu pernah berpasangan antara Prabowo dengan Megawati. Dan pernah ada perjanjian batu tulis. Dalam perjanjian batu tulis itu telah terjadi kesepakatan antara Ibu Megawati Ketua Umum PDIP dan Pak Prabowo saat itu. Megawati akan maju presiden. Dan wakilnya adalah Bapak Prabowo. Maju, singkat cerita maju dan kalah waktu itu ya. Saya nggak cerita persoalan kalahnya. Tapi persoalannya begitu dia maju calon presiden dan calon wakil presiden, setelah itu komitmen terbangun bahwasanya dalam perjanjian batu tulis itu Megawati juga akan rela mencalonkan Prabowo nanti berpasangan dengan kandidat yang telah ditentukan oleh PDIP wapresnya. Nah hari ini saya pikir peluang untuk bersatunya Prabowo dengan PDIP ya, terutama PDIP itu sangat kuat. Pertama Prabowo sudah punya sikap politik untuk masuk ke kabinet. Artinya sudah bersatulah dengan PDIP. Yang kedua, hari ini itu Megawati bertemu dengan Jokowi. Bertemunya di batu tulis. Ini kan pesan politik. Bahwasanya Megawati punya komitmen yang besar untuk menjalankan perjanjian batu tulis. Nah perjanjian batu tulis tidak dijalankan memang di pemilu 2014. Kenapa tidak dijalankan di pemilu 24? Karena Megawati itu sosok yang komitmen terhadap janjinya. Saya yakin Megawati sosok yang komitmen terhadap janji. Kita kunci ya di komitmen janji batu tulis. Ya. Kita langsung ke Bung Jojo nih. Tanggapannya Bung Jojo, kita sudah dengar apa yang disebutkan tadi Bung Adianto
mengenai janji politik batu tulis. Nah, tanggapannya gimana? Silakan. Ini sebenarnya menarik nih. Saya tadi menanggapi tadi statementnya Bung Andi, kawan saya di pergerakan juga, tentang Prabowo Puan ini. Kalau menurut saya gini, Prabowo Puan ini kalau saya bilang kawan-kawan relawan ya, khususnya Bung Andi ini, kalau saya boleh mengkritik, pertamanya terlalu prematur, terlalu dini lah. Bahkan kalau kita lihat saat ini, kalau kita bicara fakta dari beberapa hasil lembaga kajian survei, elektabilitas Puan itu jauh di bawah rata-rata. Itu pertama. Kedua, Puan tidak populis. Saya kemarin beberapa waktu lalu saya melaporkan Puan ke MKD, Puan Maharani ke MKD. Sebenarnya sikap yang saya laporkan itu, moralitas juga dia. Terakhir ini juga kita lihat juga di beberapa media dengan gestur tubuhnya yang tidak merakyat lah ketika membagikan kaos, entah apapun argumentasinya lah dari pihak sana. Artinya kalau saya bilang dipaksakan, Prabowo Puan ini akan blunder politik, suicide politik saya bilang. Itu pertama. Kedua, kita tahu bahwa Gerindra dan PKB itu sudah koalisi di Rapimnas Gerindra waktu lalu di Sentul. Yang saya tahu mereka sudah ada semacam tanda tangan koalisi kan antara Prabowo dan Muhaimin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ke kawan-kawan relawan adalah ini apakah tidak akan merusak elektabilitas Prabowo sendiri ketika ini dipaksakan Prabowo Puan. Karena kita tahu Prabowo ini kan sudah maju beberapa kali ya dalam kontestasi politik. Saya pikir kalau mau maju saat ini harusnya Prabowo menang. Dari 3 kandidat ini saya pribadi cenderung memang lebih ke Prabowo kalau saya pribadi memang. Pertama, dia sudah teruji prestasinya. Kenegarawannya pun teruji. Semua hal sudah ada di dia, partai politik pun punya. Tapi ketika kita pasangan dengan calon yang salah, calon cawapres yang salah, ini kan menjadi blunder politik kalau menurut saya. Jadi kita tahu juga bahwa relawan ini kan menjadi sebuah mesin utama ya untuk mendongkrak kemenangan. Karena kalau di partai politik kan bicara sistem kan gitu. Tapi bicara lawan dia bergerak di grassroots. Nah, saya coba mengkritik kawan-kawan yang ada di Prabowo Puan, coba dipikirkan ulang, di mapping ulang lah bahasanya. Atau diatur strategi ulang. Karena gini, kalau kita paksakan Prabowo Puan ini rusak semua. Prabowo-nya yang bagi saya elektabilitasnya rusak. Popularitasnya kan turun. Dia nggak mungkin maju sekarang kalah kan gitu. Itu pertama. Terus kedua, Puan belum saatnya sekarang maju menurut saya. Puan lebih baik, saran saya juga kepada kawan-kawan di PDIP juga saya pernah diskusi beberapa waktu lalu. Nanti sajalah Puan. Mungkin di pemilu berikutnya 5 tahun lagi kan di 2029 misalkan. Karena memang jangan dipaksakan, istilahnya gini, kalau bayi baru lahir ini dipaksakan jalan kan nggak mungkin. Gitu kan. Dia masih jauh dari harapan rakyat. Itu pertama. Terus kedua, mohon maaf ya, saya tidak menyerang, tapi saya mengkritik apa prestasi Puan saat ini, apa yang bisa dibanggakan sebagai ketua DPR RI misalkan, atau sebelumnya sebagai menteri PMK misalkan, apa yang kita banggakan dari Puan Maharani kan gitu. Lebih baik dia fokus membangun partai saja lah dulu kan gitu. PDIP sebagai partai pemenang pasti punya calon yang sudah ada di kantong Ibu Ketua Umum Bu Megawati. Pasti dia sudah punya calon yang sudah dihitung matang-matang kan gitu. Nah, kita juga saat ini kan baru ada dua partai yang mendeklarasikan, yaitu Gerindra Prabowo, Nasdem Anies. Nah, harusnya kritik saya adalah ke kawan-kawan relawan, maupun ke kawan-kawan di PDI Perjuangan memasakkan Puan, coba dihitung ulang, di mapping ulang. Karena gini, kalau Prabowo Puan, saya yakin 100% Prabowo kalah melawan Anies kalau menurut saya gitu kan. Saya tidak menyerang Puan. Gitu. Jadi memang saya pikir ini harus dihitung matang Bung Andi kan gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian ketika nanti konstelasi politik berubah, ini kan dinamika politik berjalan terus. PDIP menyatakan bukan Puan nih, nggak ketemu nih misalnya Gerindra dengan PDIP. Nah, teman-teman yang sudah mendeklar Prabowo Puan ini mau kemana larinya gitu. Artinya kan ini harus dihitung Bung Andi kan gitu. Artinya kan jangan sampai Pak Prabowo ini saat ini kan sudah unggul segalanya kan gitu. Ini jadi sedikit sedikit merusak popularitas dia dan elektabilitas dia. Saat ini kan kita lihat juga dia kan masih kalah sama Ganjar nih. Di beberapa lembaga survei kan masih di bawah Ganjar Pak Prabowo. Nah, harusnya kita berpikir yang lebih inovatif. Kalau teman-teman relawan harus berpikir yang lebih inovatif lah. Gimana mendongkrak
elektabilitas Pak Prabowo dan berikut juga popularitasnya, program-programnya dia. Saya juga sebenarnya mengkritik juga dengan Caimin gitu loh. Caimin saat ini juga harus dihitung juga dengan kawan-kawan di Gerindra gitu. Saya juga lihat Caimin masih agak inilah ya, masih kurang bisa menyeimbangi Pak Prabowo kalau saya bilang dari tingkat elektabilitas dia dan popularitas dia juga. Artinya saya pikir ini menjadi PR untuk kawan-kawan relawan dan menjadi PR juga untuk kawan-kawan di Gerindra khususnya. Bagaimana menyikapi konstelasi politik saat ini kan gitu dengan lawan yang diprediksi akan ada dua, yaitu Anies atau Ganjar ataupun Puan dari PDIP. Kita hitung kayaknya saat ini ada 3 karena PDIP kan tidak mungkin merapat ke Anies kan gitu. Dan kalau untuk ke Prabowo, ini kan sampai saat ini saya lihat belum ada titik temu nih antara PDIP dengan Gerindra kan gitu. Mungkin dengan calonnya. Apakah mau PDIP ada di RI 2 misalnya di Cawapres dengan tingkat suara dia yang sangat tertinggi kan gitu. Ini kan menjadi sebuah diskusi menarik kan gitu. Jadi itu dulu Mas Gun saya pikir. Oke, lanjut ke Bung Ahmad Yani Panjaitan. Sebagai pengamat politik kita juga melihat bagaimana fenomena bohir baik di Anies, Ganjar dan Prabowo. Kekuatan-kekuatan bohir ini sudah terlihat dari lembaga-lembaga survei yang sudah beredar di beberapa bulan ini. Nama-nama framing seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang selalu menempati urutan nomor 1 di lembaga-lembaga survei ini. Artinya ada kekuatan-kekuatan dari oligarki di beberapa capres 2024 ini. Bagaimana pendapatannya? Ya, terima kasih Pak Gunawan ya, sahabat saya ini Joko Priyoski juga. Malam juga ini Pak, ini pengacara sebenarnya, beliau ini pengacara ini. Bung Andianto Esa yang sudah viral sebenarnya. Ini pernah membela Lutfi dan sebagainya. Beliau ini yang mengadukan kemarin ke MKD Mbak Puan Maharani. Saya kira memang EJTP ini harus bisa menjadi corongnya para aktivis ini kan di sini. Kita lihat juga beberapa session sebelumnya kita tampilkan. Kita berharap EJTP ini ke depan juga bisa menjadi sumber inspirasi masyarakat Indonesia untuk bicara hukum politik. Kembali kepada tema kita, saya secara umum ini kan masih 1 tahun pertarungan ini. Kita lihat bagaimana sampai Isya tahun yang lalu 2009, sholat Isya itu wapresnya Pak Jokowi itu masih Pak Mahfud MD. Pagi-pagi tiba-tiba berubah jadi wapresnya Kiai Ma'ruf Amin. Jadi memang politik di Indonesia ini sangat-sangat dinamis. Jadi kalaupun kawan-kawan ini ada yang buat mungkin Prabowo Puan kan itu ya oke-oke aja ya. Kalau misalnya nanti Puan sendiri, Prabowo sendiri ya tinggal dibelah aja poros Prabowo sama poros Puan kan itu. Ya saya kira kan gampang aja kan itu. Tinggal poros Prabowo-nya siapa, poros Puannya siapa kan itu. Kita melihat hari ini yang jelas itu sudah Bapak Anies Baswedan yang kita tahu sampai hari ini tanggal 8 ya, itu bahkan beliau sudah di posisi pertama ya dari survei. Kenapa? Karena memang ini kan seperti pertandingan lari juga ini. Jadi siapa duluan lari startnya ya otomatis ini bisa rating ya. Maka kita salut juga ini sama Nasdem Pak ini kan Pak Surya Paloh ini orang Aceh yang besar di Medan, memang ilmu medianya juga kita akui. Sehingga rating Anies Baswedan ini bisa mengungguli bahkan Prabowo, bahkan Ganjar hari ini. Yang kita tahu Ganjar ini juga belum, kendaraannya juga masih perahunya yang mana, ya wallahu alam lah, Tuhan lah yang tahu beserta staf-stafnya kan itu. Kalau Pak Prabowo sudah memberikan gambaran dengan Pak Caimin. Saya kira dengan Caimin ini maka saya katakan setahun ini mereka capres-capres ini kan hanya mencari popularitas terhadap basis-basis masing-masing. Kita tahu Caimin ini identik dengan NU, PKB yang punya basis di Jawa Timur. Sehingga memang pada 2019 yang lalu NU dengan PKB ini kebetulan merapat ke pemerintahan. Sehingga Pak Prabowo itu melihat bahwa Caimin ini sangat seksi untuk dijadikan paket. Tapi benarkah ini Caimin akan menjadi
pasangan dari Prabowo, ya saya katakan tadi, sedang 1 kali 24 jam dunia masih berubah kan itu. Bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan juga Prabowo Anies bisa gabung karena Anies juga belum tentukan juga wakilnya hari ini. Saya kira deal-deal ini juga perlu kita ketahui juga, ya tadi juga kemarin ya tanggal 7, kalau tidak salah saya ada lari pagi antara Pak Airlangga dengan Ibu Puan kan itu. Ya ini bisa terjadi juga Airlangga Puan atau Puan Airlangga kan itu. Tapi kembali kita kepada pilpres-pilpres sebelumnya, tidak terlepas dari yang namanya sumber-sumber pendanaan, apapun ceritanya, amunisi itu wajib. Makanya sebenarnya ada kesepakatan yang mungkin tidak tertulis ya, bagi capres-capres ini kalau bisa jangan 2 putaran kan itu. Karena kalau 2 putaran ini cost-nya sangat besar. Tapi dengan hari ini, dengan munculnya Prabowo, dengan munculnya Anies, yang pasti akan ada satu poros lagi. Karena ini ada satu poros lagi, apakah itu nanti merapat ke Airlangga, apakah Puan, kalaupun Puan nanti merapat ke Prabowo, ini akan terjadi hanya 3 kandidat yang kita prediksi. Kan itu, kenapa? Karena memang P3, Golkar ini masih di seberang. Oleh sebab itu saya melihat mungkin dari sisi aspek seperti yang Pak Gunawan katakan tadi, bagaimana tentang amunisinya. Kenapa saya katakan sama-sama ada kesepakatan kalau bisa 1 putaran jangan 2 putaran, karena 2 putaran ini cost-nya sangat besar. Cost-nya itu memakan mungkin puluhan triliun lagi uang untuk memutar 2 putaran. Dan ini kalau 2 putaran kita ketahui 2019 bagaimana face to face antara Prabowo dengan Pak Jokowi, yang akhirnya kita tahu di tengah jalan itu Pak Luhut Binsar juga melobi langsung ke Hambalang, ya mungkin menyatakan ya udah wes lah, sing kalah sing menang, sing kalah merapat sama yang menang kan itu. Dan terbukti hari ini Pak Prabowo itu merapat ke pemerintahan. Jadi kalau prediksi saya secara pribadi, ini nanti akan ada menjadi bandul kalau terjadi 2 putaran. Ini yang dijagakan oleh kelompok, saya mohon oligarki hari ini, Mbak Puan, di satu sisi. Yang di luar dari itu adalah Anies Baswedan. Ketika ada 3 atau 4 kandidat, 3 kandidat, akan besar peluang 2 putaran. Ketika 2 putaran, bandul inilah yang akan menentukan. Saya melihat antara Pak Prabowo dengan Anies ini harus kita kaji. Mereka ini punya sejarah panjang, bos. Ini punya sejarah bahwa Anies itu juga, Pak Anies juga pernah mengatakan, kan begitu, selama Pak Prabowo mencapres, dia akan manut. Kan itu. Jadi tetap maju. Jadi dia tidak akan maju. Tapi kenapa ini dia maju? Prediksi saya ini kalau nanti di putaran kedua, misalnya Pak Prabowo berhadapan dengan satu pihak, Anies pasti akan merapat ke Pak Prabowo. Sehingga kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang politik itu juga tidak bisa juga kita pastikan seperti matematika. Maka kita lihat aja perjalanannya, ini hanya kajian kita. Namun untuk Prabowo Puan ini, saya kira sangat kecil lah kemungkinan, apalagi dengan pertemuan kemarin Puan sudah bertemu dengan Airlangga, artinya sudah ada kecenderungan. Kalaupun kata Mas Andianto tadi ada pertemuan batu tulis, tapi ini deal-dealnya kan masih panjang. Masih panjang, deal ini masih panjang. Intinya itu aja, Mas Gunawan. Oke. Bung Ahmad Yani, terima kasih. Kita ke Bung Andianto lagi nih. Mengenai dukungan Prabowo Puan, namun beberapa tokoh eksponen juga tadi bilang jatuh, bahkan elektabilitasnya Prabowo bisa hancur. Tadi juga kita tanyakan ke Bung Ahmad Yani, bohir-bohir besar ada di belakang Anies Baswedan, ada di belakang Ganjar Pranowo, itu juga merupakan PR tersendiri. Silakan tanggapannya Bung Andianto. Yang pertama perlu saya klarifikasi bahwasannya Puan itu belum matang. Puan itu pertama sudah pernah menjadi ketua DPR, sudah pernah ketua fraksi bahkan waktu itu. Yang kedua, dia pernah menteri PMK.
koordinator menteri beliau itu. Dia yang menggerakkan sektor investasi PMK. Artinya dia sukses menjalankan. Memang bukan menteri teknis, dia kan menteri mengkoordinasi, yang kerjanya ya menteri teknisnya kan begitu. Yang kedua, dia saat ini ketua DPR. Ketua DPR yang pertama perempuan di Indonesia. Dan banyak orang yang mempertanyakan. Tapi kasus kemarin yang ngelempar kaos ya, dengan muka masam? Nanti saya akan cerita masalah itu ya. Dia menteri pertama perempuan di Indonesia. Yang ketiga, dia itu terahnya Soekarno. Soekarno punya cita-cita besar terhadap bangsa Indonesia. Dan saya yakin di tangannya Mbak Puan akan dilanjutkan cita-cita Soekarno itu. Yang selanjutnya yang terkait Puan buang-buang kasih kaos itu ya. Jadi begini. Ini kan kita melihat kondisi saat itu harus sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Realita yang terjadi di lapangan. Yang saya dapat informasi di lapangan, Puan itu merencanakan untuk bagi-bagi kaos, tapi secara tertib. Kenapa? Karena secara tertib, bukan kerumunan. Kenapa secara tertib? Saat itu COVID itu lagi naik. COVID itu lagi naik. Kalau orang berjejer, dia kan mengkhawatirkan warga ini kena COVID. Nah, panitia penyelenggara dan staf-stafnya itulah yang ditegur sama Puan. Dia nggak menegur warga, bukan marah terhadap warga, tapi dia marah terhadap panitia penyelenggara. Tapi kalau dilihat adab dengan melempar seperti itu, lah supaya berjarak. COVID kalau dekat-dekatan kan cepat menular. Kondisi COVID sedang naik. Jadi harus jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jangan berkerumunan seperti ini. Nanti penyebaran COVID itu semakin cepat dia. Nah itu kondisinya begitu ya. Jadi ya kalau rakyatnya sakit, wajar dong dia marah. Siapa yang membuat sakit? Karena pengaturan kerumunan. Tapi kalau untuk hasil surveinya sendiri, berkali-kali lembaga survei itu 2,2% Puan? Melihat Puan, di dalam internal PDIP ada 2 kandidat ya. Tapi satu Puan Maharani, yang kedua Ganjar. Tapi mekanisme keputusan untuk menentukan capres dan cawapres itu ada di ketua umum. Itu hasil munas PDIP begitu isinya. Nah, siapapun yang dicalonkan oleh PDIP itu mempunyai mesin politik yang paling kuat ya. Saat ini mesin politik yang paling kuat sampai ke grassroots itu PDIP. Belum ada partai yang bisa menandingi PDIP untuk gerakan masif di bawah. Paling PKS, tapi PKS kan terukur hanya sekian persen begitu. Kalau PDIP kan besar gitu kekuatannya. Saya yakin ketika PDIP menentukan capres akan bergerak. Dan elektabilitas Puan itu pasti akan naik. Pasti akan naik. Nggak mungkin siapa yang dicalonkan sama PDIP nggak didukung sama partai PDIP. Partai PDIP partai yang paling solid. Oke, satu lagi ada tudingan serius dari Warsito, dari peneliti politik BRIN. Ya. Yang bilang kalau Presidium Nasional Poros Prabowo Puan ada sesuatu atau menginginkan pundi-pundi lah. Ya. Silakan. Jadi secara resmi Wasisto juga peneliti BRIN Wasisto, saya menyanggah apa yang disampaikan sama beliau. Saya bilang beliau itu menuduh Poros Prabowo Puan ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan sesuatu. Tapi dia sendiri tidak pernah melakukan penelitian terhadap kami. Tidak pernah. Datang ke sekretariat kami juga nggak pernah. Nanya saya gerakannya apa segala macam juga nggak pernah. Nanya pengurus lain juga saya cek nggak pernah. Dia hanya melakukan studi pada lembaga survei-survei yang lain. Tapi kesimpulannya di Poros Prabowo Puan. Saya tegur beliau dan saya somasi beliau lewat media Tempo waktu itu. Dan beliau sudah minta maaf. Saya salah. Analisa saya tidak benar katanya. Karena kalau dia mau melakukan penelitian, ya teliti dong kami. Tanya kami sekretnya di mana, pembiayaannya gimana, pengurusnya siapa aja. Kalau emang ada motivasi apa kan begitu. Nah kami itu deklarasi sudah 1 tahun yang lalu. Dengan biaya mandiri. Nggak ada kita ada bohir mana, ada elit mana yang terlibat di dalam, enggak. Kami rekan-rekan yang satu letting, satu generasi, bergerak bersama, punya komitmen bersama. Ayo kita bangun bangsa ini melalui pemilihan presiden yang paling pas untuk memajukan bangsa ini. Dan kami melihat dari analisa beberapa analisa politik, memang politik itu tidak ada yang pasti ya, tapi kecenderungannya sangat menentukan di situ.
Nah kecenderungan yang kami lihat hanya 3 pasang waktu itu. Yang akan muncul hanya 3 pasang. Yang pertama itu Prabowo Puan, yang kedua Anies AHY, yang ketiga mungkin Ganjar Erik. Tapi Ganjar Erik kan udah redup. Kemungkinan besar Erlangga kan. Erlangga Erik atau Erlangga dengan siapa begitu. Atau Erlangga Andika bisa juga. Nah kalau 3 pasang ini yang maju, saya punya keyakinan besar Prabowo Puan menang mutlak. Bukan hanya menang tipis ya, menang mutlak bisa di atas 60% menangnya. Bisa 65%. Begitu. Itu kan prediksi. Kalau saya gini loh, Mas Gun, Bung Andi, saya melihat gini. Silakan. Kita sebenarnya harus mengapresiasi juga kawan-kawan pergerakan sudah mendeklar adanya relawan-relawan. Artinya kan ada sebuah inisiatif untuk melakukan perubahan gitu. Itu pertama harus kita lihat. Tapi kalau tadi Bung Andi bicara tentang rekam karir jabatan untuk menjadi barometer presiden atau wapres, itu saya nggak kurang setuju. Karena bukan tidak cukup misalkan pernah jadi menteri, pernah jadi ketua DPR atau apapun. Jadi kalau lihat kita lagi nih, sampai sejauh ini saya bersama kawan-kawan yang kemarin melaporkan Puan tidak melihat adanya keinginan Puan untuk menjadi pemimpin. Saya pikir nih Puan ini hanya hanya pencitraan ya, kemarin bagi-bagi kaos segala macam gitu. Terus pertama itu, terus kedua waktu aksi BBM itu, waktu kenaikan BBM, ketika dia mendapat surprise setiap ulang tahun, dia tidak terlihat keberpihakannya terhadap rakyat, terhadap aksi buruh di depan. Ketika teman-teman di DPR itu memberikan surprise nyanyi ulang tahun kue, dia tidak men-skor sidang. Itu bagi saya fatal. Artinya tuh penilaian masyarakat terhadap dia menurun. Hari ini buruh di luar demo karena upah belum naik, harga-harga pokok naik kan gitu. Gimana tuh Bung Andi? Kedua, persoalan bagi Beko itu bukan hanya persoalan teknis seperti tadi yang dibilang. Bung Karno, kalau bicara putra Bung Karno kita lihat ya kan, ketika dia menjadi presiden, dia berbaur dengan masyarakat sama seperti Pak Jokowi misalkan, berbaur. Tapi Puan ketika berbaur dengan masyarakat, ini dia melihat sebuah gestur kejenuhan atau tidak nyaman ketika di tengah masyarakat dengan raut mukanya. Raut muka itu tidak bisa dibohongi. Itu publik akan melihat. Gimana pun kita ini kan aktivisnya kan kaum intelektual ya, kaum pergerakan. Kita bisa juga melihat gestur tubuhnya. Saya pikir apapun argumentasi, apapun pembelaan di kawan-kawan di sana, tetap masyarakat akan melihat. Wong cilik yang menjadi slogan partainya pun akan juga melihat. Ya memang saat ini saya pikir Bu Puan punya prestasi sebagai ketua DPR pertama, atau DPR perempuan pertama. Iya betul. Tapi tidak cukup itu Bung Andi untuk menjadi wapres atau presiden. Dia harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, gimana dia cara berbaur, program-program rakyatnya apa. Ini kan tidak pernah dieksplor oleh kawan-kawan yang ada di sana. Gak pernah dieksplorasi gitu loh, apa programnya Puan. Artinya baru turun ke bawah sedikit pun aja sudah kelihatan jenuh, kelihatan nggak nyaman gitu kan, kelihatan gimana gitu kan mukanya. Artinya ini kan menjadi sebuah sebuah penilaian tersendiri di mata masyarakat. Ya gimana Bung Andi? Jadi begini, Puan itu pernah caleg PDIP dan dengan suara terbesar waktu itu, 400.000 suara, 400.000 kalau nggak salah suaranya itu, hampir 400.000 Puan itu. Nah, kalau sudah caleg PDIP terus suara terbesar, nggak mungkin dia nggak turun gitu loh. Dan saya dapat informasi Puan itu turun ke kantong-kantong sampai suaranya bisa maksimal, suara terbesar waktu itu. Dia turun, dia jaga sampai hari ini. Dapilnya dia di Solo itu sampai hari ini dipelihara Pak, dirawat. Dia turun ke kantong-kantong. Cuman kan Puan itu bukan orang yang haus dengan pencitraan, haus dengan media, nggak ada. Itu nggak pernah diekspos Pak. Ya kalau saya melihat Bung Andi gini aja Pak Gunawan, saya satu aja yang saya lihat ada sisi positifnya ini Prabowo Puan ini. Minimal ini antara yang dulu dikenal dengan kampret dan cebong ini kan istilahnya dengan adanya Prabowo Puan ini nampaknya ya bisa ada polarisasi. Saya melihat hanya itu dulu ya, di sisi saya yang saya amati ini akan melandaikan kembali isu yang dulu antara kelompoknya Prabowo dengan kita tahulah dengan Merah yang PDIP, dengan ada Prabowo Puan ini bahwa politik ini di Indonesia ini ya tidak terlalu
begitu-gitu kalilah bahasanya ini bisa meredamkan kembali lah. Ada isu cebong dulu ya, kita tahu bagaimana cebong kampret ini sampai keluarga bisa, tetangga dan sebagainya. Saya kira ini ya bisa-bisa saja, apalagi Prabowo merapat sebagai Menteri Pertahanan kan begitu. Nah, jadi memang kalau kita bicara prestasi, saya melihat kita tidak usah paksakan lah ya. Makanya kalau Prabowo puan-puan dicandingkan menjadi wapres, ya kita tahu terlepas di Indonesia ini banyak tokoh-tokoh tapi ketika dia dijual ke masyarakat, kita lihat dari bukti otentiknya kan itu. Akhirnya sampai hari ini 1 tahun tinggal 12 bulan lagi, ini survei Mbak Puan ini masih 2, sekian kan itu. Kita harus setuju atau tidak setuju, sehebat apapun beliau kan begitu, surveinya masih 2% kan gitu. Sama dengan Airlangga, mau dia ketua umum partai, mau beliau itu menteri ekonomi. Gimana Bang Andi, tuduhan 2,2%? Jadi kalau hasil survei, dulu Pak Jokowi itu mau maju di Jakarta, gubernur dari Solo, mau maju gubernur di Jakarta itu nggak ada yang kenal Pak. Ketika di survei pertama kali, cuma dapat 7% Pak. Gimana Jokowi mau 7% mau bisa menang jadi gubernur DKI lawan Fauji Bowo? Faktanya Fauji Bowo kalah. Survei pertama 7% Pak. Faktanya Fauji Bowo kalah dengan Jokowi di pemilihan gubernur. Survei di Pilpres begitu juga. Kecil Jokowi, nggak ada yang ngitung Jokowi. Surveinya kecil. Kok faktanya menang juga gitu loh. Nah, masih tinggi Jokowi loh 5%, Mbak Puan 2,2. Lah karena dia kan memang kalau Jokowi itu banyak tim media yang bergerak. Pasca 7% itu sudah tim media. Mbak Puan gak ada bohirnya nih. Jadi kalau Mbak Puan ini orangnya polos, orangnya nothing tulus. Dia mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa Tapi tudingan Susi Pujiastuti itu dia nanam padi hujan-hujan, berarti kan bukan polos itu, pencitraan itu. Bukan, jadi begini, Mbak Puan ini kan memang nggak pernah nanam padi. Dia anak presiden, dia cucu presiden, bapaknya ketua DPR, pengusaha besar. Kalau persoalan uang, udah nggak kurang-kurang lagi lah Puan Maharani ini. Udah terlahir di karpet merah gitu loh. Jadi kalau dia turun salah wajar, karena dia nggak tahu. Nah, tapi dengan dia turun itu, dia jadi tahu. Itu yang dikasih pelajaran terhadap Mbak Puan itu. Jadi saya pernah menyarankan kepada Mbak Puan, Mbak, dan beberapa habaib juga. Saya berdiskusi dengan beberapa habaib. Indonesia itu terjadi polarisasi yang sangat keras antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, tanda kutip ya. Enggak semua Islam ya, Islam tanda kutip. Akhirnya muncul kekuatan 212 yang sangat luar biasa. Nah, polarisasi itu berlanjut di Pilpres. Ketika polarisasi itu berlanjut di Pilpres, sampai hari ini pun polarisasi itu masih tinggi. Saya menyarankan ke beliau, Mbak Puan ini sosok pemersatu bangsa. Karena Mbak Puan banyak belajar langsung dari ibunya dan banyak belajar langsung dari kakeknya. Mbak Puan harus menjadi pemersatu. Saya menyarankan Mbak Puan harus secepatnya turun ke habaib-habaib, turun ke ulama-ulama, turun ke kiai-kiai, dan turun ke masyarakat bawah. Saya menyarankan 1 tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya sarankan begitu. Dan itu dilakukan sama Mbak Puan. Saya pikir Mbak Puan orang yang mau kerja keras dan mau belajar. Saya kira gini loh, kalau bicara tentang Mbak Puan, saya pikir dia orang baik. Iya, itu betul. Dia suara kedua tertinggi, ya betul. Ketua DPR, iya betul kan. Kalau kita lihat tidak ada cacatnya, ya saya setuju. Tapi itu belumlah cukup untuk menjadi presiden atau wakil presiden Republik ini. Kalau kita lihat keinginan masyarakat melalui uji survei ya, beberapa lembaga survei yang kompeten atau kalau kita mau sampling langsung, kita coba bentuk tim sendiri, aktivis door to door misalkan. Coba lihat kalau ibu, bapak, Pak Puan maju presiden mau milih nggak? Pasti rata-rata enggak. Bisa lihat dari misalkan di daerah saya misalkan enggak. Kalau Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies iya. Nah saya
cenderung lebih baik teman-teman lebih objektif lah melihat dinamika politik pada saat ini gitu loh. Jangan terlalu memaksakan yang belum saatnya, jangan terlalu memaksakan buah yang belum saja berkembang gitu. Mbak Puan bagus, tapi lebih baik saran saya beliau nanti dimajukan di 2019 misalkan. Bagus. Nah terus saya punya usulan lagi yang memang saat ini belum diusulkan oleh teman-teman lain. Kalau saya lihat dari tingkat keinginan masyarakat, tingkat elektabilitas, saya coba mengusulkan Prabowo Ganjar. Kalau saya mengusulkan itu. Kenapa? Gimana pun kalau kita lihat pendukung Ganjar ini sudah banyak. Sudah banyak. Tapi persoalannya adalah dia tidak punya tiket dari partai Gimana politik. Bung Andi? Ganjar katanya. Jadi kami ini melihat pasangan Prabowo Puan itu adalah pasangan yang rasional. Kenapa rasional? Tapi kalau ada pilihan Prabowo Ganjar gimana Bung Andi? Ya itu sepenuhnya menjadi keputusan Mbak Mega ya. Yang untuk menjadi capres dan cawapres itu dalam syarat undang-undang harus gabungan partai politik atau partai politik dengan kuota 20% kursi parlemen atau 25% suara. Nah, siapa yang bisa menentukan? Berarti kan partai politik atau gabungan partai politik. Pertanyaannya ketika Ganjar dimajukan, apakah Ganjar dapat tiket dari partai politik? Itu pertanyaannya. Dan kami punya analisa, Ganjar gak akan dapat tiket dari PDIP. Ini menarik nih Mas, saya jawab ini ya. Jadi gini, kalau tadi ada statement Ganjar nggak dapat tiket, ya saya pikir Ganjar ini saya lihat seperti Pak Jokowi, dia lebih merakyat lah. Cuma persoalan pertanyaan saya adalah ke Pak Ganjar, persoalan nyali dalam politik gitu loh. Saya lihat saat ini Pak Ganjar kurang nyalinya. Ketika diusung oleh PSI misalkan, Ganjar ya ini dia agak sedikit pakai ilmu ngeles kan gitu. Terus kemarin teman-teman Ganjar yang ini terlalu ini ya, kawan-kawan terlalu yang over pencitraan dia. kawan-kawan saya yang ada di relawan Jokowi. Jadi gini, over pencitraannya begini. Ganjar itu waktu Lebaran kemarin ya, waktu Lebaran, dia rela naik kereta dari Jakarta menuju ke Semarang ke Jawa Tengah. Lah ngapain dia? Dia tinggalnya di Jawa Tengah kok mau harus pulang kampung mudik ke Jakarta ikut rombongan ini. Itu kan pencitraan. Dia dekat dengan rakyat kan dan segala macam. Semuanya pencitraan. Ya, Beda halnya dengan Mbak Puan. Nothing tulus, nggak ada pencitraan, nggak ada tim media, tim ini nggak pakai itu semua. Saya bukan melihat itu ya Pak Gunawan ya. Saya melihat oke-oke aja pencitraan ya. Makanya tadi kita lihat kenapa juga Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI yang sudah pernah Menko, kenapa ratingnya tidak naik kan itu. Kalau bahasanya kalau pencitraan itu bisa di blow up, diciptakan kan begitu. Kenapa tidak dia juga menciptakan 2-3 tahun yang lalu kan begitu. Sehingga sekarang kita lihat rating dia, survei dia juga masih rendah. Tapi saya bukan melihat itu. Sekarang kembali ke PDIP-nya. Apakah Ibu Mega lebih sayang kepada partai atau lebih sayang kepada anak? Kan saya lihat begini aja. Kalau sayang kepada anak ya Puan lah yang dicalonkan. Kalau sayang kepada partai, melihat survei Ganjar ini pasti Ganjar yang dipilih. Sama seperti 2019 ketika Pak Jokowi 2014 juga yang dipasangkan dengan yang beliau itu bukan kader PDIP tapi PDIP mengusung Pak Jokowi. Ada 3 PR pemilu 2024 yang harus diselesaikan oleh Mbak Mega. Pertama PR memenangkan pemilihan caleg PDIP tentunya. Yang kedua memenangkan Pilpres. Dia punya keinginan untuk memenangkan Pilpres dan ikut menang. Ya makanya kalau makanya kalau saya potong aja, kalau misalnya dengan pasangan Prabowo ini kan sama-sama partai nasionalis yang punya basis hampir sama. Lah ini kan ada ini ya, ada PKB. Saya itu 2001 membuat logo poros Prabowo Puan, itu ada lambang hijaunya Pak. Artinya apa? Di situ ada merah putihnya, ada hijaunya. Artinya apa? Dia harus bergabung kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Karena funding father bangsa ini ya kelompok Islam sama kelompok nasionalis. Kalau enggak ya kita nggak bisa merdeka. Kalau enggak kita nggak bisa bagus. Begini, konflik
antara kampret dan cebong jangan sampai kita ulang di pemilu 2024. Oke, Itu kita setuju. itu yang harus kita sepakati dulu. Kenapa konflik itu harus kita lerai? Karena konflik ketika kelompok nasionalis dan kelompok Islam tanda kutip itu selalu berantem, siapa yang diuntungkan? Pribumi dengan pribumi berantem, siapa yang diuntungkan? Asing dan asing. Apakah rela kita berantem terus kekayaan alam kita dikeruk, harta kita dibawa ke luar negeri semuanya? Mereka asik-asik ngerampok di Republik, sementara kita berantem terus di antara kita. Tapi kalau persepsi saya, kalau begitu pendapat saudara, sebenarnya malah ambivalen saya bilang. Kenapa saya bilang ambivalen? Ketika Prabowo bergabung dengan Puan misalnya, sementara di sisi lain ada Anies, ini akan kembali lagi ketika ada dua poros ini. Ya begini. Kalau misalnya Prabowo sendiri dengan Muhaimin, Caimin, silahkan saja PDIP misalnya dengan Airlangga atau apapun, di satu sisi Anies nanti dengan AHY, ini akan bisa sebenarnya meredamkan kembali konstelasi fight one by one lagi. Kalau memang Prabowo Puan, Anies dengan AHY, ini akan terulang lagi konfrontasi one by one-nya. Jadi begini, keputusan untuk maju presiden dan wakil presiden, saya kembalikan lagi, saya ulang lagi. Keputusan untuk maju untuk menjadi presiden dan presiden itu adalah partai politik dan atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan partai politik dan gabungan partai politik. Kita, civil society yang di luar partai politik, tidak berhak untuk memutuskan, memajukan, nggak berhak. Karena sudah diatur dalam undang-undang. Kalau mau ya kita rubah undang-undangnya. Kita usul ke DPR. Kita hanya bisa mengusulkan keputusan mutlak di partai politik. Tapi masih ingat Bung Andi bahwa saat Nah, ini dalam tatanan demokrasi kita, rakyat adalah pemilik sah Republik ini, pemilik saham sah. Artinya suara ada di rakyat. Ketika partai politik mengusulkan itu hanya dalam sistem. Artinya ketika saya kan makanya tadi bilang saya mengapresiasi gerakan-gerakan relawan ini. Ini kan open trigger untuk mendorong partai-partai politik supaya mendengar aspirasi rakyat gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita sudah kencang mendorong ya kan kawan-kawan relawan, kawan-kawan pergerakan kehadiran oleh partai. Ya sudah tinggal kita campaign aja pilih partai itu kan gitu. Berarti kan dia nggak peduli dengan aspirasi rakyat. Artinya hari ini rakyat kalau kawan-kawan lihat ke bawah lebih pengen ada perubahan gitu loh di Republik ini. Artinya kita harus sebagai corong perubahan, agent of change. Nah, kalau bicara ke dalam sistem demokrasi kita memang iya. Tapi ingat bahwa pemilik suara sah Republik ini adalah rakyat. Ya justru gitu. itu karena kita nggak bisa punya kewenangan untuk mengusulkan, untuk memutuskan, ya kita mengusulkan. Silakan mengusulkan siapa, pasangan sama siapa, silakan. Semuanya berhak untuk mengusulkan, tapi tidak untuk memutuskan. Nah, majunya Anies di sekarang yang baru dideklarasikan sama Nasdem. Ini kan baru Nasdem nih. Nasdem juga belum cukup untuk mendapatkan tiket Pilpres karena belum 20%. Dia harus gabung paling enggak 3 partai lagi atau 2 partai. Kalau dengan Golkar mungkin bisa 2 partai. Kalau dengan partai lain kan harus 3 partai kan. Nasdem, Demokrat, sama PKS baru cukup dia kan. Kalau hanya 2 kan nggak bisa. Nah, pertanyaannya apakah Anies itu juga bisa maju nanti di pemilu 2024? Ya belum tentu. Karena koalisi Nasdem ini juga masih koalisi cair gitu loh. Apakah Koalisi nanti cair. jadi tersangka juga? Itu ada kemungkinan. Nah kalau tersangka itu kan di luar ranah ini ya, di luar ranah Nanti politik. kita bahas Itu kan ranah hukum di lah sesi ya. lain lah Pak Iya, Gunawan itu ranah hukum lah ya. Kita kan harus memberikan kepercayaan kepada penegak hukum kita lah. Apakah itu memang terbukti atau enggak, itu fitnah atau enggak, ya itu Kan nanti kalau ngelihat dari kekuatan-kekuatan dan ada potensi-potensi tadi kan. Kayak Anies bisa mundur, Ganjar tidak dipilih oleh partainya. Jadi memang kekuatan dua poros ini memang udah kelihatan sepertinya. Kan begitu? Ya dari 2021 kami analisa dan akhirnya kami deklarasi pasangan Ganjar Prabowo Puan itu. Kami juga sudah punya analisa. Analisanya itu paling 3 pasang. Karena apa? Karena 3 pasang itu. Karena salot presiden threshold itu ya 20% atau 25% kan gitu. Nggak mungkin bisa 5 pasang, 6 pasang nggak mungkin. Kalau paling mungkin kalau PDIP maju sendiri 4 pasang itu udah maksimal gitu, udah maksimal.
4 pasang, 3 pasang itu juga udah bagus. Ya namanya ngusung itu saya kira juga wacana Prabowo Jokowi juga sudah muncul ada juga. Nah kalau Prabowo Jokowi, jadi gini, itu kan undang-undang dasar ya, undang-undang dasar itu tidak dulu tahun 2000 sebelum Tapi tahun. Mahkamah Konstitusi sudah keluarkan. Ya itu pernyataan yang ditarik lagi kan, pernyataan yang ditarik lagi, karena itu terkait undang-undang dasar sama undang-undang Pilpres. Dulu sebelum tahun 2016 diputuskan sama MK, tahun 2016 diputuskan sama MK, itu banyak wakil bupati sudah maju, sudah 2 periode dia maju lagi jadi wakil, bupatinya jadi wakilnya jadi bupati, bupatinya jadi wakil. Ternyata terakhir diputuskan sama MK tidak dibolehkan itu. Nah ini kan bisa jadi juga rujukannya begitu juga nanti. Jadi agak inilah ya. Kalau Prabowo harus berpasangan dengan Jokowi, rubah dulu undang-undang dasarnya. Repot di situ. Harus sidang umum MPR. Kalau sudah merubah undang-undang dasar, bukan hanya ini nanti bukan hanya pasal yang terkait Pilpres, bisa jadi pasal-pasal lain ikut berubah. Kalau sudah dibuka untuk perubahan undang-undang dasar, amandemen undang-undang dasar. Di situ Pak, ini agak sulitnya ya. Nah yang terpenting menurut saya itu gini, Indonesia itu saat ini dalam posisi yang sangat sulit. Intervensi Cina sangat luar biasa, di luar sana itu sudah terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia. Perang Ukraina dan Rusia ini bisa berdampak ekonomi yang sangat luar biasa dan Indonesia bisa kena dampak. Karena saya dapat informasi itu suplai dari Jadi yang siap itu menghadapi itu hanya Prabowo Puan. Prabowo itu kan tentara dan dia sekarang Kemenhan. Dia ahli strategi. Dia tahu cara menyelesaikan konflik dan dia biasa berperang gitu. Nah, belum lagi Ukraina sama Rusia, jalur perdagangan ke Eropa sekarang diputus sama Rusia. Akhirnya apa? Inggris pun bisa, di Inggris pun Anda bayangkan, Inggris itu negara kaya, negara maju, rakyatnya bisa kelaparan. Gimana Bung Jojo? Nah, terus belum Ini lagi Prabowo konflik Puan Laut ini Cina yang siap Selatan ini. ya. Kalau Belum saya lagi konflik Laut Cina ini kan Selatan. gini ya, kita kan diskusi kita hari ini kan kita harapkan ada sebuah edukasi dan output politik gitu kan. Yang kita dorong nanti ke para stakeholder khususnya di pemimpin partai. Kalau saya lebih cenderung ya bicara realitas politik hari ini kan. Bicara dinamika politik hari ini, kita lihat bahwa sudah banyak nih relawan-relawan di Prabowo, di Ganjar, di Anies. Dengan juga dengan relawan Puan sendiri kan gitu. Tapi kalau saya lihat hari ini, kalau saya boleh mengusulkan gitu kan sebagai aktivis, saya ingin mengusulkan Prabowo Ganjar. Kalau ingin Gerindra dan PDIP meraih kemenangan bersama gitu loh. Karena gimana pun Ganjar adalah kader terbaik PDIP. Gimana pun dan kita uji semua. Hari ini semua yang naik di rating itu semua di toko PDIP hanya Ganjar. Puan masih di bawah Ganjar bicara tentang rating ya gitu. Artinya kan nggak mungkin kita juga mengabaikan. Tapi kalau secara ke pengalamannya kayaknya lebih tinggi Puan daripada Ganjar. Ganjar hanya sosok gubernur, sementara Puan adalah ketua DPR, menteri PMK dan banyak sekali dia prestasinya. Gini Mas Gun, kalau saya lihat kalau kita Ganjar kan kalau tadi dibilang Bung Andianto banyak framing dan banyak bohir-bohir besar di belakang Ganjar, pencitraannya pembiayaan juga besar. Saya pikir itu tuduhan serius ya, tendensius saya bilang. Itu kan kita nggak boleh bangun framing kayak gitu ke siapapun calon. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan karakter dalam politik. Itu nggak sehat menurut saya. Jadi memang kita harus fair juga. Nah kalau kita bicara realitas hari ini masyarakat di bawah, bukan itu yang dilihat Mas Gun. Tapi pemimpin yang mau merakyat, yang mau turun bersama rakyat, yang mau dia berkeringat bersama rakyat, ya kan yang peduli sama rakyat. Nah gimana pun Ganjar di Jawa Tengah sana sudah berbuat sebagai gubernur gitu misalkan. Jadi sebenarnya bukan pemimpin yang mau merakyat ya, atau bukan hanya sekedar pemimpin yang mau merakyat, atau bukan hanya sekedar pemimpin yang ingin turun ke rakyat. Bukan hanya sekedar itu. Tapi yang paling penting buat pemimpin adalah kebijakannya untuk rakyat. Dia sering turun ke rakyat, kalau kebijakannya nggak untuk rakyat buat apa? Ini saya bantah. Kebijakan hari ini DPR RI menyetujui kenaikan BBM. Itu yang saya lawan. Jadi begini. Saya tetap dengan statement saya saya juga dulu terlibat dalam relawan Jokowi. Saya sudah menyampaikan statement saya di media terbuka. Hari ini saya tetap ngotot
batalkan kenaikan BBM. Hari ini DPR tidak teruji keberpihakan pada rakyat. Nah, itu menjadi bantahan saya terhadap. Tapi ini bukan tuduhan serius ya. Ini isu-isu populis yang di masyarakat mengenai Ganjar. Contoh ada 2 kasus yang memang populis. Pertama, Ganjar suka nonton bokep. Kedua, EKTP. Itu populis tuduhan-tuduhan masyarakat ya. Kalau bicara itu sih, ini saya bukan timnya Ganjar loh, mesti dicatat ya. Saya hari ini Boleh, nggak apa-apa, silakan. Saya belum melakukan blocking politik karena saya masih melihat dinamika ke depan. Saya hari ini belum declare mendukung siapapun. Saya masih melihat dinamika ke depan seperti apa. Jadi kalau saya pikir itu kan belum terbukti ya, belum terbukti dalam hukum. Jadi apapun yang belum terbukti sifatnya masih rumor. Ya, itu kalau bicara itu memang belum terbukti, tapi di Pulau Jawa yang sudah terbukti itu Jawa Tengah adalah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Terbukti. Saya bukan melihat itu ya. Saya kira itu oke lah framing itu. Intinya kita masyarakat juga harus kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada sandera hukum terhadap politik ya. Tapi ini bisa kita duga kuat kan begitu, beberapa capres cawapres ini juga dalam kondisi disandera hukum. Ya kita tahu ya, walaupun itu belum terbukti, walaupun hanya berupa dugaan, tapi beberapa capres ya kita tidak sebutkan satu persatu. Kemarin juga ada satu capres juga sudah dibuka kasusnya tentang ekspor garam misalnya, tentang EKTP, ya EKTP ini juga ada dugaan Mbak Puan juga, Ganjar dan sebagainya. Tapi saya bukan melihat itu, kepada publik juga, pada pemirsa IGTV, kita harus sadarkan dulu bahwa negeri kita ini, saya melihat ada 2, bukan hanya poros Prabowo Puan ya, tapi ada poros Tiongkok Cina dengan ada poros Barat Amerika, kan itu aja dulu. Jadi kita harus dulu berpikir kritis bahwa 2 kekuatan poros Tiongkok dan Beijing lah kita bilang dengan Amerika ini hari ini sedang mempolarisasi yang kita duga kuat punya kepentingan besar terhadap isu kepemimpinan nasional ini. Makanya saya katakan ketika digabungkan Prabowo dengan Puan, ya mungkin prediksi kita ini menyatukan poros, apakah poros Amerikanya, apakah poros Tiongkoknya kan itu. Oleh sebab itu 2 poros ini tidak akan bisa jadi satu kekuatan. Kita tahu Anies ya hari ini, mohon maaf Anies hari ini ya kita tahu didukung oleh 212, kemarin juga sudah ketemu dengan Habib Rizik, dengan kita tahu Habib Rizik di Arab Saudi ketika beliau ke luar negeri, Arab Saudi itu kiblatnya kemana, hari ini juga Arab Saudi kita lihat sudah lebih moderat ya. Jadi poros ini kita harus lihat dulu. Tapi kan pertanyaan menariknya adalah ini kan Prabowo Puan, ini Prabowo Ganjar, Bung Ahmad Yani. Ya, makanya saya bilang ketika digabungkan Prabowo Ganjar ini kita tahu kiblat ini ya, kata Pak moderator tadi ada indikasi di belakangnya ada kekuatan finance kan gitu. Kita tahu kemana arah kekuatan finance ini. Saya kembalikan ya, kita harus setuju atau tidak setuju, kekuatan Tiongkok, Cina itu belakangan ini di Indonesia ini cukup menggurita kan, yaitu kita tahu bagaimana pertambangan, investasi besar-besaran. Sehingga ada kekuatan, sementara ada kekuatan Amerika, ada kekuatan Barat di sini. Oke, kita sudah mendekati 1 jam terakhir, kita butuh closing statement dari Bung semua. Mengenai Prabowo Puan, ada Prabowo Ganjar, dan Bung Ahmad Yani juga sebagai penengah juga bisa memberikan closing statementnya. Silakan Bung Andianto. Jadi Indonesia ini telah terjadi polarisasi yang sangat keras di pemilu 2019. Muncul cebong kampret. Kami yakin apabila Prabowo menyatu dengan Puan Maharani, dia bisa menetralisir polarisasi. Dan Indonesia bisa lebih fokus untuk membangun bangsanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus Prabowo dan Puan Maharani? Politik dunia internasional saat ini sedang panas. Rusia sudah perang dengan Ukraina. Laut Cina Selatan mulai memanas.
Dan ekonomi mulai agak terombang-ambing ya. Di Inggris pun sampai terjadi kelaparan. Nah, saya yakin di tangan Prabowo Indonesia akan maju. Prabowo akan mampu menyelesaikan konflik-konflik internasional dan kita akan dipandang oleh dunia internasional. Dan Prabowo adalah sosok yang nasionalis, dia negarawan, dia sosok yang mandiri, sosok yang kuat. Saya yakin di tangan Prabowo Indonesia akan makmur, Indonesia akan maju, Indonesia akan dihitung oleh dunia internasional. Dan Mbak Puan, saya berharap kepada Mbak Puan bisa meneruskan cita-cita Soekarno untuk memajukan bangsa Indonesia. Mbak Puan bisa menelurkan perjuangan-perjuangan Soekarno yang belum pernah terrealisasi oleh Soekarno. Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, kita menjadi tuan di negeri sendiri. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Adianto. Silakan Bung Jojo dengan closing statementnya. Saya rasa gini ya, saat ini kan kita harus juga melihat berbagai faktor politik ya. Khususnya juga dari aspek relawan Jokowi kemarin yang cukup besar, relawan Prabowo gitu. Dan juga fenomena hari ini kita lihat masyarakat menginginkan juga Ganjar Pranowo. Jadi saat ini saya melihat pilihan yang paling relevan, saya pribadi ya, saya belum mendeklar secara organisasi. Saya pribadi mengusulkan pilihan relevan saat ini adalah dalam nasional saat ini adalah Prabowo Ganjar. Kenapa? Nah itu bisa menyerap semua kekuatan politik yang ada. Dan saat ini ya kalau memang Prabowo ini ingin menang ya harus pilih calon yang tepat gitu. Bu Puan lebih baik dipersiapkan dulu untuk maju di kontestasi berikutnya di 5 tahun di 2029 misalkan. Besok udah saatnya kemenangan bersama PDIP, Gerindra dan PKB misalkan. Jadi harus ada calon yang memang tepat dan juga harus dilihat juga elektabilitas dan popularitasnya dia di mata publik. Jadi saya pikir itu ya closing statement saya. Jadi kita juga harus menjaring semua aspek politik yang ada. Kita harus melihat berbagai aspek. Yang jangan lupakan kemenangan Jokowi kemarin adalah karena faktor relawan yang bergerak di grassroots gitu. Kalau kita lihat hari ini lebih efektif bergerak di bawah itu lebih efektif relawan dibandingkan mesin partai politik. Tapi juga partai politik kan juga mengusung sistemnya untuk meloloskan PT itu parliamentary 20%. Artinya partai politik dan relawan harus seiring berjalan gitu loh. Jadi saat ini yang paling relevan saat ini adalah menurut saya pribadi adalah Prabowo Ganjar untuk kemenangan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Jojo. Silakan Bung Ahmad Yani dengan closing statementnya. Ya baik ya, pertama kita apresiasi betul EJTV ini sudah bisa menayangkan untuk wacana-wacana politik, hukum di negeri yang tercinta ini. Intinya kita berharap melalui media-media mainstream, media-media YouTube seperti ini, masyarakat bisa terdewasakan dalam nantinya tahun depan, tahun 2024 itu tepatnya bulan Februari, bisa memilih pemimpin mereka yang memang sudah mereka lihat, mereka pelajari, ini adalah pendewasaan berpolitik kepada rakyat kita. Dan tidak ada lagi yang namanya politik pencitraan. Dan itu akan bisa kita berikan menu-menu seperti ini kepada masyarakat, sehingga dengan adanya debat-debat seperti ini, penyajian-penyajian tentang fakta-fakta integritas terhadap calon-calon, apakah itu Prabowo, apakah itu Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies, dan lain-lain sebagainya. Kita berharap tidak ada terjadi lagi memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung. Sehingga kita berharap kepada seluruh rakyat lah, publik lah pada umumnya di negeri ini bisa lebih dewasa lagi dalam berpolitik, karena politik ini kita berharap menjadi politik yang santun, Pancasilais, tidak merusak persatuan dan kesatuan, dan kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar dapat mensejahterakan bangsa dan negeri ini. Saya kira itu saja closing statement saya. Oke, terima kasih Bung Adianto, Bung Jojo, Bung Ahmad Yani. Semoga bisa mencerdaskan pemirsa IGTV. Demikian bincang-bincang IGTV dengan para tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa mencerahkan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana rakyat bisa memilih presiden di 2024? Jangan seperti di 2019 ada yang namanya kubu cebong dan kubu kampret. Rakyat Indonesia harus belajar dari itu. Jangan mau bangsa kita terpecah, terbelah karena pemilihan presiden. Kita harus membuat demokrasi ini cerdas hanya dengan melihat rekam jejak,
rakyat bisa memilih presiden pilihan Anda yang terbaik dan bisa membawa Indonesia ke zaman kemasan. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.